Malaysia is not Malaysian, it's Bangladesh. Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik. Berita utama sepak bola hari ini. Publik Vietnam sombongkan kekuatan baru untuk lumat skuad Garuda. Piala Dunia di depan mata, striker keturunan seharga ratusan miliar mulai merapat. Inilah reaksi tak terduga Malaysia usai tahu Indonesia jadi tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Publik Vietnam sombongkan kekuatan baru untuk lumat skuad Garuda. Berita hari ini kita awali dengan berita singkat mengenai Vietnam yang siap balas dendam. Timnas Indonesia benar-benar dalam ancaman besar setelah hasil undian FIFA ASEAN Cup 2026 menempatkan kita satu grup dengan musuh bebuyutan Vietnam. Media-media di Hanoi kini mulai memanaskan suasana dengan menyebut skuad The Golden Star sedang mengusung misi melumat pasukan merah putih di depan pendukungnya sendiri. Vietnam merasa inilah saat yang tepat untuk merebut kembali takhta Raja Asia Tenggara yang sempat digoyang Indonesia. Apalagi dengan format baru di bawah kalender FIFA. Vietnam kabarnya sedang menyiapkan strategi rahasia untuk mematikan pergerakan pemain naturalisasi kita. Mereka tidak main-main dan ingin membuktikan bahwa mental juara mereka masih jauh di atas Garuda lewat banyaknya pemain naturalisasi Brazil. Tekanan kini ada di pundak pelatih John Hartman. Mampukah benteng pertahanan Indonesia menahan amukan Vietnam yang datang dengan ambisi menghancurkan? Menurut kalian, apakah kali ini Vietnam benar-benar bisa mempermalukan kita di ajang FIFA ASEAN Cup 2026? Tulis pendapat kalian. Piala Dunia di depan mata, striker keturunan seharga ratusan miliar mulai merapat. Seruan nama Indonesia bergema semakin keras dan terasa mengguncang perhatian dunia ketika timnas Indonesia disebut mengambil alih posisi Iran dalam sebuah skenario yang sebelumnya sulit dipercaya. Situasi ini langsung memicu gelombang reaksi yang luas, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Nama Indonesia mendadak menjadi pusat pembicaraan, menghadirkan rasa terkejut sekaligus rasa penasaran dari berbagai pihak yang mulai mempertanyakan sejauh mana kesiapan tim ini untuk tampil di level tertinggi. Dalam atmosfer yang penuh sorotan tersebut, muncul satu nama yang ikut menarik perhatian, yaitu Jensen Schilt. Pemain muda dengan fleksibilitas tinggi itu menunjukkan ketertarikan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda, membuka peluang baru dalam upaya memperkuat komposisi tim yang tengah berkembang. Keinginan Jensen Schilt untuk bergabung tidak datang begitu saja. Ia melihat momentum yang sedang terbentuk, di mana Indonesia mulai keluar dari bayang-bayang keraguan yang selama ini membatasi perkembangan sepak bolanya. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari hasil di lapangan, tetapi juga dari cara tim membangun identitas permainan yang lebih jelas dan terarah. Lini tengah yang sebelumnya kerap kehilangan kendali kini mulai menunjukkan struktur yang lebih solid, sementara lini serang perlahan menemukan ritme yang mampu menciptakan tekanan konsisten terhadap lawan. Dalam konteks ini, kehadiran pemain dengan karakteristik seperti Jensen Schilt menjadi sangat relevan karena ia mampu berperan di berbagai posisi dan memberikan dimensi tambahan dalam permainan tim. Di sisi lain, pelatih John Hartman tidak lagi sekadar bereksperimen mencari komposisi terbaik. Ia mulai membangun kerangka tim yang dirancang untuk menghadapi tantangan besar dengan pendekatan yang lebih sistematis. Setiap keputusan yang diambil mencerminkan perencanaan jangka panjang, di mana keseimbangan antara pengalaman dan potensi menjadi faktor utama. Dalam situasi seperti ini, setiap tambahan pemain harus memiliki nilai yang jelas, bukan hanya dari segi kemampuan individu, tetapi juga dari kesesuaian dengan filosofi permainan yang sedang dibangun. Momentum besar ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang turut memengaruhi arah perjalanan tim. Keputusan Iran untuk mundur dari agenda besar di Amerika Serikat menciptakan ruang yang kemudian diisi oleh Indonesia. Faktor keamanan, tekanan politik, serta kondisi yang tidak stabil menjadi latar belakang dari keputusan tersebut. Dalam konteks ini, penunjukan Indonesia bukan hanya sekadar solusi sementara, tetapi juga mencerminkan kepercayaan terhadap potensi yang dimiliki. Dunia mulai melihat bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk tampil lebih jauh dari sekadar peserta, menuju peran yang lebih signifikan di panggung internasional. Peran Erick Thohir menjadi sangat penting dalam fase ini. Sebagai pemimpin federasi, ia bergerak cepat memanfaatkan peluang yang muncul, menjalin komunikasi, serta membuka jalur untuk memperkuat tim dengan talenta yang memiliki kualitas internasional. Langkah ini menunjukkan bahwa respons terhadap situasi tidak dilakukan secara reaktif, melainkan dengan strategi yang terukur. Upaya mencari pemain diaspora dan membuka peluang naturalisasi menjadi bagian dari pendekatan yang bertujuan meningkatkan daya saing tim dalam waktu yang relatif singkat.
Sorotan media internasional seperti ESPN semakin memperkuat narasi bahwa proses yang sedang berlangsung bukan sekadar isu tanpa dasar. Laporan yang muncul menunjukkan adanya komunikasi yang intens antara pihak terkait, memberikan indikasi bahwa langkah-langkah konkret sedang diambil. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya perhatian terhadap pemain seperti Jensen Schild, yang performanya di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg menjadi bukti kualitas yang tidak bisa diabaikan. Konsistensi tampil dalam beberapa pertandingan berturut-turut di kompetisi dengan tingkat persaingan tinggi menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan tuntutan permainan modern. Secara teknis, Jensen Schild menawarkan kombinasi yang jarang ditemukan. Dengan postur yang menjulang, ia unggul dalam duel udara, namun di saat yang sama juga memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi memberikan keuntungan taktis yang signifikan, karena pelatih dapat menyesuaikan peran sesuai kebutuhan pertandingan. Dalam situasi tertentu, ia bisa berfungsi sebagai penghubung antara lini belakang dan lini tengah, sementara di momen lain dapat memberikan kontribusi dalam fase menyerang. Karakter seperti ini menjadi aset berharga, terutama dalam kompetisi yang menuntut adaptasi cepat terhadap berbagai situasi. Aspek emosional juga menjadi bagian penting dari cerita ini. Latar belakang Jensen Schild yang memiliki garis keturunan Indonesia dari wilayah Maluku menciptakan keterikatan yang lebih dalam dibanding sekadar peluang karier. Kedekatan dengan budaya dan pengalaman pribadi yang membentuk identitasnya memberikan dimensi tambahan dalam keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi tidak hanya didorong oleh faktor teknis, tetapi juga oleh hubungan emosional yang memperkuat komitmen terhadap tim yang akan dibela. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, kehadiran Jensen Schild berpotensi menjadi salah satu elemen penting dalam pembentukan skuad yang lebih kompetitif. Waktu yang berdekatan dengan jadwal pertandingan melawan Selandia Baru pada tanggal 16 Juni 2026 menambah urgensi dari setiap langkah yang diambil. Setiap keputusan harus mempertimbangkan kesiapan tim secara keseluruhan, sehingga integrasi pemain baru dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Dalam keseluruhan dinamika ini, terlihat bahwa perjalanan timnas Indonesia tidak lagi berada pada fase pencarian identitas, tetapi mulai bergerak menuju tahap pembuktian. Setiap perkembangan yang terjadi menjadi bagian dari proses yang lebih besar, di mana tujuan akhirnya adalah membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di level internasional. Dengan kombinasi antara strategi yang matang, dukungan yang luas, serta potensi yang terus berkembang, arah perjalanan ini semakin jelas, meskipun tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks dan menuntut kesiapan yang lebih tinggi dari setiap elemen yang terlibat. Dalam perkembangan lanjutan, arah pembicaraan mulai bergerak ke detail yang lebih dalam mengenai bagaimana struktur permainan akan benar-benar dibentuk ketika menghadapi tekanan nyata di lapangan. Tim tidak hanya dituntut untuk tampil disiplin, tetapi juga harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan situasi yang terjadi dalam hitungan detik. Disinilah pentingnya keseimbangan antara kecerdasan taktik dan keberanian mengambil keputusan, karena setiap pemain harus mampu membaca ruang, memahami pergerakan rekan setim, serta mengantisipasi langkah lawan tanpa harus menunggu instruksi dari pinggir lapangan. Pendekatan seperti ini menjadi fondasi dalam sepak bola modern, di mana kecepatan berpikir seringkali menjadi pembeda utama antara tim yang mampu bertahan dan tim yang akhirnya tertinggal. Pada tahap ini, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana lini tengah akan memainkan peran sebagai pusat kendali permainan. Posisi ini tidak hanya bertugas mendistribusikan bola, tetapi juga mengatur tempo, menutup ruang, serta menjadi jembatan antara fase bertahan dan menyerang. Kehadiran pemain dengan karakter seperti Jensen Schild dapat memberikan dimensi baru, terutama dalam situasi transisi yang membutuhkan keputusan cepat dan akurat. Kemampuan untuk mengubah arah permainan dalam satu sentuhan, serta visi untuk melihat peluang yang tidak terlihat oleh pemain lain, menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam menghadapi lawan dengan kualitas tinggi. Selain itu, lini pertahanan juga mengalami penyesuaian yang signifikan. Tidak lagi hanya fokus pada tugas menjaga area, tetapi juga aktif dalam membangun serangan dari belakang. Pola permainan yang dimulai dari back menjadi semakin umum digunakan karena memberikan kontrol yang lebih besar terhadap alur pertandingan. Dalam skema ini, setiap pemain belakang harus memiliki kemampuan teknis yang memadai sehingga tidak mudah kehilangan bola ketika berada di bawah tekanan. Hal ini menuntut peningkatan kualitas individu yang konsisten karena kesalahan kecil di area ini dapat langsung berujung pada peluang bagi lawan. Sementara itu, lini depan dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Tidak banyak kesempatan yang akan datang ketika menghadapi tim dengan organisasi pertahanan yang solid, sehingga setiap peluang harus dimaksimalkan dengan baik. Pergerakan tanpa bola, koordinasi antar pemain, serta kemampuan membaca situasi menjadi faktor penentu dalam menciptakan peluang yang berkualitas. Dalam konteks ini, kerjasama tim menjadi lebih penting dibandingkan kemampuan individu semata, karena gol sering kali lahir dari kombinasi yang terstruktur dengan baik. Di luar aspek teknis, faktor lingkungan pertandingan juga mulai diperhitungkan secara serius.
Bermain di stadion dengan kapasitas besar dan atmosfer yang intens memberikan tantangan tersendiri, terutama bagi pemain yang belum terbiasa dengan tekanan seperti itu. Adaptasi terhadap kondisi ini menjadi bagian dari persiapan, karena kenyamanan di lapangan dapat memengaruhi performa secara keseluruhan. Tim harus mampu menjaga fokus meskipun berada dalam situasi yang penuh distraksi, serta tetap menjalankan rencana permainan dengan konsisten. Peran tim pelatih dalam mengelola semua aspek ini menjadi semakin krusial. Mereka tidak hanya bertugas menyusun strategi, tetapi juga memastikan bahwa setiap pemain memahami perannya dengan jelas. Komunikasi yang efektif antara pelatih dan pemain menjadi kunci dalam menciptakan keselarasan, sehingga tidak ada kebingungan ketika pertandingan berlangsung. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, sehingga tim dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam konteks yang lebih luas, perjalanan ini mencerminkan transformasi yang sedang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Dari yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada hasil jangka pendek, kini mulai bergerak menuju pembangunan sistem yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Setiap langkah yang diambil menjadi bagian dari proses yang lebih besar, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan tim yang tidak hanya kompetitif dalam satu turnamen, tetapi juga mampu mempertahankan performa di level tinggi dalam jangka panjang. Dengan pendekatan seperti ini, harapan untuk melihat Indonesia bersaing di panggung dunia tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh, melainkan sebagai target yang secara bertahap mulai mendekati kenyataan. Inilah reaksi tak terduga Malaysia usai tahu Indonesia jadi tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Gelombang reaksi yang muncul dari Malaysia ternyata tidak berhenti pada sekadar pemberitaan awal, melainkan terus berkembang menjadi diskusi panjang yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pengamat sepak bola, media lokal, hingga komunitas supporter yang aktif di media sosial. Dalam sejumlah ulasan lanjutan, media Malaysia mulai mengupas lebih dalam dampak dari penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026, terutama dari sisi keuntungan teknis dan non-teknis yang dinilai sangat signifikan. Mereka menilai bahwa bermain di kandang sendiri dalam turnamen dengan format baru seperti ini bukan hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga membuka peluang besar dalam hal adaptasi lapangan, dukungan supporter, hingga faktor perjalanan yang jauh lebih ringan dibandingkan tim-tim lain yang harus menempuh jarak panjang. Di sisi lain, muncul pula nada kekhawatiran yang terselip di balik analisis tersebut. Beberapa pengamat Malaysia mulai mempertanyakan keseimbangan kompetisi, terutama jika Indonesia benar-benar mampu menurunkan kekuatan penuh berkat status turnamen yang berada dalam kalender resmi FIFA. Hal ini menjadi sorotan utama karena selama ini banyak negara di kawasan Asia Tenggara kesulitan memanggil pemain yang berkarier di luar negeri ketika turnamen tidak masuk dalam agenda resmi. Kini situasinya berubah total, dan Indonesia disebut berada dalam posisi paling diuntungkan karena memiliki banyak pemain diaspora yang tersebar di berbagai liga Eropa. Diskusi pun semakin meluas ketika membahas kemungkinan komposisi peserta di Divisi 1. Dengan adanya wacana keterlibatan negara di luar Asia Tenggara seperti Hong Kong dan Australia, media Malaysia mulai menilai bahwa turnamen ini berpotensi berubah menjadi ajang yang jauh lebih kompetitif dibandingkan format sebelumnya. Mereka melihat ini sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, kualitas turnamen akan meningkat drastis. Namun di sisi lain, peluang negara-negara tradisional di ASEAN untuk mendominasi bisa semakin menipis. Reaksi publik Malaysia juga tidak kalah menarik. Di berbagai forum dan platform digital, muncul beragam opini yang saling bertolak belakang. Ada yang menganggap keputusan ini sebagai langkah maju bagi sepak bola kawasan karena menghadirkan standar baru yang lebih profesional dan kompetitif. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa Indonesia mendapatkan perlakuan istimewa, terutama karena status tuan rumah yang langsung melekat pada edisi perdana turnamen ini. Perdebatan pun menjadi semakin panas, mencerminkan rivalitas klasik yang selama ini sudah mengakar kuat di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, perhatian juga tertuju pada kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Media Malaysia mulai menyoroti aspek infrastruktur, manajemen pertandingan, hingga kesiapan stadion yang akan digunakan. Mereka mengakui bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan, terutama setelah berbagai pembenahan dilakukan di sektor sepak bola nasional. Namun tetap saja, ekspektasi terhadap turnamen dengan label FIFA tentu berada di level yang jauh lebih tinggi, sehingga setiap detail akan menjadi sorotan. Menariknya, di tengah berbagai analisis tersebut, ada juga nada pengakuan yang cukup jujur. Beberapa media Malaysia secara terbuka menyebut bahwa Indonesia memang memiliki basis supporter yang sangat besar dan fanatik, sesuatu yang sulit ditandingi oleh negara lain di kawasan ini. Faktor ini dinilai bisa menjadi pembeda utama, karena atmosfer stadion yang hidup mampu memberikan tekanan tambahan bagi tim lawan sekaligus meningkatkan performa tim tuan rumah. Di sisi lain, pembahasan juga mulai merambah ke aspek ekonomi dan komersial. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dianggap membuka peluang besar dalam hal pendapatan dari tiket, sponsor, hingga hak siar.
Media Malaysia melihat bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan secara olahraga, tetapi juga dari sisi bisnis, mengingat pasar sepak bola Indonesia yang sangat besar dan aktif. Hal ini membuat turnamen berpotensi menjadi salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah sepak bola kawasan. Seiring berjalannya waktu, narasi yang berkembang tidak lagi sekadar soal siapa yang menjadi tuan rumah, tetapi juga tentang bagaimana turnamen ini akan mengubah peta persaingan di Asia Tenggara. Malaysia mulai melihat bahwa kehadiran format baru ini bisa menjadi titik balik, di mana dominasi lama bisa runtuh dan kekuatan baru muncul ke permukaan. Dalam konteks ini, Indonesia ditempatkan sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengambil peran tersebut, terutama dengan kombinasi antara keuntungan sebagai tuan rumah dan kekuatan skuad yang semakin berkembang. Namun di balik semua itu, ada satu benang merah yang terus muncul dalam setiap pembahasan, yaitu rasa penasaran. Malaysia, seperti negara-negara lain di kawasan, tampaknya masih menunggu bagaimana realisasi dari semua rencana besar ini. Apakah Indonesia benar-benar mampu memanfaatkan momentum ini dengan maksimal? Atau justru tekanan besar sebagai tuan rumah akan menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah dihadapi? Diskusi pun terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda, dengan berbagai spekulasi baru yang bermunculan setiap harinya. Setiap perkembangan kecil langsung menjadi bahan analisis, setiap pernyataan menjadi bahan perdebatan, dan setiap keputusan menjadi pemicu reaksi berantai. Dalam situasi seperti ini, satu hal yang semakin jelas terlihat adalah bahwa turnamen ini telah berhasil mencuri perhatian, bahkan sebelum benar-benar dimulai, menjadikannya salah satu topik paling panas di dunia sepak bola Asia Tenggara saat ini. Perhatian kemudian bergeser ke aspek yang lebih dalam, yaitu bagaimana dinamika ruang ganti dan kesiapan mental para pemain dalam menghadapi tekanan yang tidak biasa untuk ukuran turnamen regional. Dalam berbagai pembahasan lanjutan, analis mulai menyoroti bahwa status tuan rumah bukan hanya membawa keuntungan, tetapi juga beban ekspektasi yang sangat besar, terutama ketika publik menaruh harapan tinggi sejak awal. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim yang sekadar ikut serta, melainkan sebagai kandidat kuat yang harus membuktikan kualitasnya di setiap pertandingan. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis yang berbeda, karena setiap kesalahan kecil bisa langsung menjadi sorotan luas, sementara setiap kemenangan akan dielu-elukan sebagai bukti kebangkitan. Di tengah tekanan tersebut, peran pelatih menjadi semakin krusial. Pendekatan taktik, rotasi pemain, hingga manajemen emosi di dalam tim akan menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan. Beberapa pengamat mulai mengulas kemungkinan strategi yang akan digunakan, termasuk bagaimana Indonesia memanfaatkan kecepatan di lini sayap, kekuatan fisik di lini tengah, serta fleksibilitas formasi yang memungkinkan perubahan cepat sesuai situasi pertandingan. Hal-hal seperti ini menjadi bahan diskusi serius karena turnamen dengan format baru cenderung menghadirkan pola permainan yang lebih dinamis dan sulit diprediksi. Selain itu, perhatian juga tertuju pada bagaimana federasi akan mengelola jadwal pertandingan yang padat. Dengan banyaknya laga dalam waktu relatif singkat, kebugaran pemain menjadi isu penting yang tidak bisa dianggap sepele. Tim medis, staf pelatih, hingga manajemen logistik harus bekerja secara sinkron untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaiknya saat turun ke lapangan. Disinilah kedalaman skuad akan diuji, karena rotasi pemain bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Menariknya, pembahasan mulai merambah ke sisi yang lebih luas, yaitu dampak sosial dari turnamen ini. Banyak pihak melihat bahwa ajang ini bisa menjadi momentum untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat melalui sepak bola. Euforia yang tercipta tidak hanya dirasakan di stadion, tetapi juga di ruang-ruang publik, layar televisi, hingga percakapan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan yang jauh melampaui sekadar olahraga, menjadi medium yang mampu menghubungkan berbagai lapisan masyarakat dalam satu semangat yang sama. Di sisi lain, muncul pula perhatian terhadap bagaimana tim-tim lawan mempersiapkan diri menghadapi Indonesia. Status tuan rumah membuat Indonesia otomatis menjadi tim yang paling banyak dipelajari. Setiap pola permainan, kelemahan, hingga kebiasaan individu pemain akan dianalisis secara mendalam oleh lawan. Hal ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya mengandalkan strategi yang sudah ada, tetapi juga mampu beradaptasi dan menghadirkan kejutan di lapangan. Kemampuan untuk membaca permainan dan melakukan perubahan taktik secara cepat akan menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi seperti ini. Tidak berhenti di situ, pembahasan juga menyentuh aspek teknologi yang akan digunakan dalam turnamen. Dengan keterlibatan FIFA, standar teknologi seperti penggunaan sistem VAR, analisis data pertandingan, hingga peningkatan kualitas siaran diprediksi akan mencapai level yang lebih tinggi. Hal ini tentu membawa dampak positif, tetapi juga menuntut kesiapan dari semua pihak yang terlibat, termasuk wasit, pemain, dan ofisial tim. Kesalahan kecil yang mungkin dulu luput dari perhatian kini bisa langsung terdeteksi, sehingga akurasi dan disiplin menjadi semakin penting. Seiring waktu berjalan, narasi yang berkembang semakin kompleks dan berlapis. Turnamen ini tidak lagi dilihat hanya sebagai kompetisi antar negara, tetapi sebagai sebuah ekosistem besar yang melibatkan banyak aspek, mulai dari teknis, ekonomi, sosial, hingga budaya.
Indonesia berada di pusat dari semua itu, menjadi sorotan utama yang tidak hanya dinilai dari hasil di lapangan, tetapi juga dari bagaimana mereka mengelola keseluruhan pengalaman turnamen. Di tengah semua dinamika tersebut, satu hal yang terus menjadi perhatian adalah konsistensi. Banyak tim yang mampu tampil baik di awal, tetapi kesulitan menjaga performa hingga akhir. Inilah tantangan sebenarnya, menjaga stabilitas permainan di tengah tekanan, ekspektasi, dan intensitas pertandingan yang tinggi. Indonesia dituntut untuk tidak hanya tampil impresif, tetapi juga konsisten dalam setiap laga, sesuatu yang sering kali menjadi pembeda antara tim yang sekadar tampil dan tim yang benar-benar mampu mencetak sejarah. Perbincangan pun terus mengalir, menghadirkan berbagai sudut pandang yang semakin memperkaya narasi besar di balik turnamen ini. Setiap hari membawa cerita baru, setiap analisis membuka kemungkinan baru, dan setiap prediksi menambah lapisan ketegangan yang membuat semua orang semakin menantikan bagaimana semuanya akan terwujud di lapangan nanti. Di luar segala perhitungan teknis dan strategi yang terus berkembang, muncul dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana turnamen ini perlahan membentuk identitas baru bagi sepak bola Indonesia di mata dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap ditempatkan sebagai pasar besar dengan potensi luar biasa, tetapi belum sepenuhnya mampu menerjemahkan potensi tersebut menjadi prestasi yang konsisten. Ini situasinya mulai berubah. Dengan menjadi pusat perhatian dalam turnamen berskala regional yang terintegrasi dengan sistem FIFA, Indonesia tidak lagi hanya dinilai dari hasil akhir pertandingan, tetapi juga dari cara mereka mengelola keseluruhan ekosistem sepak bola, mulai dari organisasi, kualitas pertandingan, hingga pengalaman penonton yang semakin modern dan profesional. Fenomena ini terlihat jelas dari meningkatnya perhatian media internasional yang mulai memberikan ruang lebih besar untuk membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Jika sebelumnya pemberitaan lebih banyak berfokus pada isu-isu di luar lapangan, kini narasi mulai bergeser ke arah yang lebih konstruktif, membahas potensi pemain, pendekatan taktik, hingga peluang Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Perubahan sudut pandang ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari berbagai langkah strategis yang perlahan mulai menunjukkan dampaknya. Dalam konteks ini, kehadiran pemain diaspora dan naturalisasi menjadi salah satu elemen yang paling sering dibicarakan. Kombinasi antara pemain lokal dengan pengalaman kompetisi domestik dan pemain diaspora yang terbiasa dengan ritme sepak bola Eropa menciptakan dinamika baru dalam tim. Perpaduan ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga memperkaya variasi taktik yang bisa diterapkan. Namun di balik itu semua, tantangan terbesar tetap pada bagaimana membangun chemistry yang solid di antara para pemain yang memiliki latar belakang berbeda. Proses ini membutuhkan waktu, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan yang kuat di dalam tim. Seiring dengan itu, perhatian publik juga mulai bergeser ke detail-detail kecil yang sebelumnya jarang diperhatikan. Misalnya, bagaimana pola latihan disusun, bagaimana analisis lawan dilakukan, hingga bagaimana tim mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam kompetisi dengan intensitas tinggi, detail kecil seringkali menjadi penentu hasil akhir. Kesadaran akan pentingnya aspek-aspek ini menunjukkan bahwa ekosistem sepak bola Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih profesional. Tidak hanya di dalam lapangan, dampak dari turnamen ini juga terasa di luar lapangan, khususnya dalam industri kreatif dan digital. Konten-konten seputar sepak bola Indonesia semakin beragam, mulai dari analisis taktik, dokumentasi perjalanan tim, hingga interaksi langsung dengan supporter melalui berbagai platform digital. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara tim dan pendukungnya, sekaligus memperluas jangkauan pengaruh sepak bola Indonesia ke audiens yang lebih luas. Dalam era di mana eksposur digital memiliki peran besar, aspek ini menjadi salah satu kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, muncul pula diskusi mengenai bagaimana turnamen ini bisa menjadi katalis bagi pengembangan talenta muda. Banyak pihak berharap bahwa momentum ini tidak hanya dimanfaatkan untuk jangka pendek, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun sistem pembinaan yang lebih berkelanjutan. Akademi sepak bola, kompetisi usia muda, hingga program pengembangan pelatih menjadi topik yang semakin sering dibahas, karena semua itu merupakan fondasi penting untuk memastikan keberlanjutan prestasi di masa depan. Menariknya, di tengah semua perkembangan ini, muncul kesadaran bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang proses dan pembelajaran. Setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk belajar, setiap kesalahan menjadi bahan evaluasi, dan setiap keberhasilan menjadi motivasi untuk terus berkembang. Perspektif ini perlahan mulai mengubah cara pandang banyak pihak terhadap sepak bola Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih reflektif dan strategis. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menjaga fokus menjadi sangat penting. Dengan begitu banyaknya perhatian, ekspektasi, dan dinamika yang terus berubah, tim harus mampu tetap berpegang pada tujuan utama mereka. Konsistensi dalam persiapan, disiplin dalam menjalankan strategi, serta ketenangan dalam menghadapi tekanan menjadi kunci untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah situasi yang kompleks.
Semua ini menunjukkan bahwa turnamen yang akan datang bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan peluang. Indonesia berada di titik di mana setiap langkah yang diambil akan memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan sepak bola nasional. Narasi yang terus berkembang ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase transformasi, sebuah fase yang akan menentukan arah perjalanan mereka dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah derasnya arus perhatian yang terus mengarah ke Indonesia, dinamika baru kembali bermunculan dan memperlihatkan bahwa status sebagai tuan rumah bukan hanya sekadar keuntungan, tetapi juga membawa beban ekspektasi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sorotan media kawasan semakin intens, analisis demi analisis bermunculan, membedah kekuatan, kelemahan, hingga potensi kejutan yang bisa dihadirkan oleh skuad Garuda dalam format kompetisi yang benar-benar baru ini. Tidak lagi sekadar turnamen regional biasa, atmosfer ASEAN Cup dengan sentuhan FIFA Matchday mulai terasa seperti miniatur kompetisi internasional yang sesungguhnya, di mana setiap detail menjadi krusial dan setiap keputusan bisa berdampak besar terhadap hasil akhir. Dalam kondisi seperti ini, kesiapan mental pemain menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Bermain di hadapan publik sendiri memang memberikan dorongan luar biasa, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tekanan yang tidak kecil. Harapan tinggi dari jutaan supporter bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, tim pelatih mulai menyusun pendekatan berbeda, tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan taktik, tetapi juga memperkuat sisi psikologis pemain agar mampu tampil lepas tanpa kehilangan disiplin permainan. Pendekatan ini terlihat dari intensitas latihan yang semakin variatif, termasuk simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi yang dirancang untuk meniru atmosfer pertandingan sesungguhnya. Selain itu, pembahasan mengenai rotasi pemain juga mulai menjadi topik penting. Dengan jadwal yang padat dan intensitas pertandingan yang tinggi, menjaga kebugaran skuad menjadi prioritas utama. Tidak semua pemain bisa tampil penuh di setiap laga, sehingga kedalaman skuad benar-benar diuji. Inilah mengapa keputusan naturalisasi dan pemanggilan pemain diaspora menjadi sangat strategis. Bukan sekadar menambah kualitas, tetapi juga memberikan opsi yang lebih luas bagi pelatih dalam merancang komposisi tim yang fleksibel sesuai kebutuhan pertandingan. Setiap posisi kini memiliki lebih dari satu alternatif, menciptakan persaingan internal yang sehat sekaligus meningkatkan standar performa secara keseluruhan. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada bagaimana Indonesia akan mengelola pertandingan kandang secara maksimal. Faktor stadion, kondisi lapangan, hingga dukungan supporter menjadi elemen penting yang bisa memberikan keunggulan signifikan. Namun keunggulan ini harus dimanfaatkan dengan cerdas, bukan sekadar mengandalkan semangat, tetapi juga strategi yang matang. Tim pelatih disebut mulai menganalisis pola permainan calon lawan, mencari celah yang bisa dimanfaatkan, serta menyiapkan skema permainan yang mampu menekan sejak menit awal tanpa kehilangan keseimbangan di lini belakang. Menariknya, beberapa pengamat mulai melihat potensi Indonesia sebagai tim yang bisa menjadi kuda hitam di turnamen ini. Bukan karena status tuan rumah semata, tetapi karena kombinasi antara pemain lokal yang semakin berkembang dan pemain diaspora yang membawa pengalaman internasional. Perpaduan ini menciptakan karakter permainan yang unik, di mana kecepatan, determinasi, dan fleksibilitas taktik menjadi ciri khas yang sulit diprediksi oleh lawan. Dalam beberapa simulasi pertandingan, terlihat bahwa Indonesia mampu bermain dengan tempo tinggi sekaligus menjaga organisasi pertahanan dengan cukup baik, sebuah perkembangan yang menunjukkan bahwa tim ini sedang bergerak ke arah yang tepat. Namun perjalanan menuju hasil maksimal tentu tidak akan berjalan mulus. Tantangan demi tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun luar lapangan. Kritik, tekanan media, hingga ekspektasi publik akan menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Disinilah peran kepemimpinan dalam tim menjadi sangat penting. Sosok kapten dan pemain senior diharapkan mampu menjaga stabilitas, menjadi penghubung antara strategi pelatih dan implementasi di lapangan, serta memastikan bahwa seluruh pemain tetap fokus pada tujuan utama. Seiring waktu yang terus berjalan, intensitas persiapan semakin meningkat, dan atmosfer kompetisi mulai terasa bahkan sebelum pertandingan pertama dimulai. Indonesia kini berada dalam posisi yang tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan taktik, tetapi juga kedewasaan dalam menghadapi tekanan besar. Setiap langkah yang diambil akan menentukan arah perjalanan tim ini di turnamen yang penuh dengan dinamika dan kejutan. Dan ketika peluit pertama akhirnya dibunyikan nanti, semua persiapan, strategi, dan harapan akan diuji dalam satu panggung yang sama, menghadirkan cerita baru yang akan terus berkembang seiring berjalannya kompetisi. Di tengah sorotan yang semakin meluas, dinamika kawasan Asia Tenggara justru bergerak ke arah yang tidak terduga. Karena keputusan besar ini tidak hanya berdampak pada Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga memicu pergeseran peta kekuatan sepak bola regional secara perlahan namun pasti, di mana federasi-federasi lain mulai menyusun ulang strategi mereka agar tidak tertinggal dalam kompetisi yang kini terasa semakin kompetitif dan berorientasi global.
Malaysia, yang sejak awal menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap perkembangan ini, mulai membedah secara mendalam potensi keuntungan yang dimiliki Indonesia, mulai dari faktor geografis, dukungan supporter, hingga kesiapan infrastruktur yang dinilai semakin matang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Analisis yang berkembang di berbagai media memperlihatkan bahwa bermain di kandang sendiri bukan sekadar keuntungan biasa, melainkan faktor krusial yang bisa memengaruhi hasil pertandingan secara signifikan, terutama dalam turnamen dengan tekanan tinggi dan jadwal padat. Di sisi lain, pembahasan tidak berhenti pada aspek teknis semata, karena muncul pula diskusi panjang mengenai dampak ekonomi yang akan mengiringi penyelenggaraan turnamen ini. Indonesia diprediksi akan mengalami lonjakan aktivitas di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, transportasi, hingga industri kreatif yang berkaitan langsung dengan euforia sepak bola. Kota-kota yang menjadi kandidat tuan rumah disebut-sebut akan mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan, menghadirkan peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Situasi ini kemudian dibandingkan dengan negara lain di kawasan yang belum tentu memiliki kapasitas serupa, sehingga memperkuat anggapan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memanfaatkan momentum ini secara maksimal. Sementara itu, perhatian juga tertuju pada bagaimana tim nasional Indonesia akan merespons ekspektasi besar yang kini berada di pundak mereka.